Max Verstappen berhasil kembali tampil dominan dengan keluar sebagai pemenang pada balapan di GP Baku kemarin malam. Verstappen sukses finish 14 detik di depan George Russell untuk pastikan grid slam ke-6 dalam karirnya di F1. Akhir pekan yang sempurna dengan kunci pole position, lalu menang dengan memimpin semua lap dari start sampai finish, dan kemudian ditutup dengan kunci fastest lap. Ini adalah kemenangan back-to-back pertama bagi Verstappen musim ini. Setelah 2 pekan yang lalu, ia juga raih hasil serupa di Monza. Setelah berbagai kesulitan di pertengahan musim, 2 kemenangan di Monza dan Baku setidaknya memunculkan lagi secerca harapan bagi Verstappen untuk tidak menyerah terhadap perburuan gelar kelima. Apalagi melihat duo McLaren yang sama-sama ambyar pada balapan kemarin, membuka peluang kalau mereka hanya butuh 1 atau 2 momen kepleset saja untuk kehilangan banyak poin. Karakteristik sirkuit Baku yang low downforce sebenarnya sudah diprediksi bakal berpihak kepada Red Bull yang sudah menunjukkan progres positif lewat upgrade di Italia. Hanya saja satu aspek yang sangat mencuri perhatian adalah Red Bull sangat bagus di area tikungan lambat yang notabene jadi salah satu kelemahan RB21 musim ini. Meski ini bisa saja terbantu oleh spek sirkuit yang low drag, namun fakta kalau Red Bull tidak alami penyakit understeer seperti sebelum-sebelumnya merupakan pertanda kalau tim berhasil sembuhkan penyakit kronis di RB21. Apalagi jika melihat betapa beda jauhnya performa Red Bull tahun lalu di Baku dengan musim ini. Memang masih perlu dibuktikan di sirkuit dengan downforce besar, seperti di Singapura atau sirkuit-sirkuit lain di sisa musim ini. Namun paling tidak Red Bull punya fondasi yang bagus lewat dominasinya di Monza dan Baku. Gap Verstappen ke Piastri sekarang menipis jadi 69 poin. Dan meski sang pembalap tak mau terlalu berharap, namun dia punya momentum yang sangat bagus untuk tetap beri perlawanan sampai detik terakhir. George Russell huni podium runner-up, dan GP Baku kemarin adalah salah satu balapan terbaiknya musim ini. Russell sebenarnya ada dalam kondisi fisik yang tidak 100% fit karena alami infeksi saluran pernafasan, yang membuatnya absen dari media day di hari Kamis. Bahkan di radio, suaranya saat komunikasi dengan tim nampak serak dan sangat berat yang menggambarkan kondisi fisiknya yang masih sakit. Meski begitu, Russell masih tampilkan performa yang heroik dan sangat layak dapat apresiasi karena bisa antarkan Mercedes raih podium kembali. Russell yang start dari posisi kelima berhasil lakukan overcut untuk salib Carlos Sainz yang pit stop lebih dulu. Pembalap Inggris ini push gila-gilaan di akhir stint pertamanya supaya bisa melaju lebih kencang dari Sainz yang sudah ganti ke ban baru. Konsistensi Russell kemudian berbuah hasil, karena ketika masuk pit, dia berhasil exit di depan pembalap Williams, dan otomatis sukses kunci podium runner-up ketika finish. Akhir pekan Mercedes makin bahagia, karena Kimi Antonelli meski gagal raih podium, namun dia berhasil finish di posisi keempat, yang merupakan hasil terbaiknya sejak Kanada. Tambahan 12 poin dari Kimi dan podium Russell membuat Mercedes menggusur kembali Ferrari dari posisi kedua di konstruktor untuk menambah panas persaingan. Sementara itu, podium ketiga didapat oleh Carlos Sainz yang jadi bintang pada balapan Baku kemarin. Sainz sukses kembali ke podium, namun kali ini ia raih bersama Williams yang sekaligus jadi podium perdananya bersama tim legendaris tersebut. Sainz yang hampir selalu ketiban sial di setiap balapannya musim ini, sekalinya dapat berkah langsung naik podium, dan dia memanfaatkan momen dengan berikan performa terbaiknya. Pembalap Spanyol ini nyaris dapatkan pole position pada kualifikasi yang berlangsung chaos dengan 6 kali red flag dan mampu start dari posisi kedua. Stint pertama dia berhasil bertahan selama 26 lap dengan ban medium, dan meski kecolongan dari Russell, namun stint pertamanya yang panjang berikan keunggulan di akhir untuk bertahan dari kejaran Antonelli. Sainz berhasil jaga jarak dari Kimi yang mengintai 1 detik di belakangnya untuk persembahkan podium pertama Williams sejak George Russell pada Belgia 2021. Ketika Lewis Hamilton yang menggusur posisinya dari Ferrari sampai sekarang belum dapatkan podium bersama tim barunya, tapi Sainz yang terpaksa pindah ke Williams malah raih podium lebih dulu. Beralih ke topik lain, satu hal yang jadi pertanyaan besar pada balapan kemarin adalah ambyarnya McLaren di Baku. Baik dari aspek eksekusi pembalap dan operasional tim, McLaren benar-benar kacau sepanjang akhir pekan. Padahal mereka berpotensi kunci gelar konstruktor di Baku, tapi malah tampilkan performa terburuk sepanjang musim ini. Lando Norris hanya bawa pulang 6 poin dari hasil finish di urutan ke-7, dan lagi-lagi jadi korban pit stop lambat McLaren, yang andai saja dia pit lebih cepat, seharusnya Lando bisa overcut Tsunoda serta Lawson. Norris sendiri habiskan mayoritas balapan dengan stuck di belakang Tsunoda, dan tidak bisa menyalipnya karena kalah di speed di lurusan serta akselerasi di dirty air.
agak disayangkan karena ketika rekan setimnya yang sekaligus rival dalam perebutan juara dunia tak raih poin, Norris gagal maksimalkan peluangnya. Pertanyaan paling besar justru mengarah ke Oscar Piastri karena untuk pertama kalinya setelah 44 balapan selalu finish, pembalap Australia ini akhirnya alami DNF usai tabrak tembok di lap pembuka. Piastri alami lock up di tikungan 5 ketika hendak lakukan manuver dari sisi luar dan tak terkendali meluncur ke tembok. Sebelumnya ketika start, Piastri juga lakukan kesalahan dan langsung anjlok ke posisi paling belakang. Jarinya kepleset saat menahan kopling di setir dan membuat anti-stall aktif yang membuatnya terhambat saat start. Anti-stall sendiri adalah mekanisme yang menjaga mesin mobil tetap hidup ketika pembalap lepas kopling terlalu cepat, yang mana jika di mobil biasa mesinnya akan mati, tapi di F1 bisa tetap hidup. Hanya saja RPM akan sangat ngedrop dan pembalap harus menekan kopling sekali lagi agar bisa kembali jalan normal. Sehari sebelumnya di kualifikasi, Piastri juga buat kesalahan dengan menabrak tembok di exit tikungan ketiga saat sesi Q3 dan sebabkan dia start dari posisi 9. 3 kesalahan beruntun bagi seorang Oscar Piastri yang selalu klinis dalam 44 race sebelumnya merupakan sebuah anomali dan menimbulkan pertanyaan, apakah pembalap 24 tahun ini mulai merasakan efek dari tekanan yang makin besar? Satu-satunya hal positif yang bisa diambil adalah rekan setimnya gagal maksimalkan peluang. Namun dengan 2 kemenangan beruntun bagi Max Verstappen, ini jelas membawa kekhawatiran baru bagi Piastri dan menjadi bukti kalau masih banyak faktor yang bisa bermain dalam perburuan gelar juara dunia. Beralih ke Ferrari, seperti biasa mereka mengulangi siklus yang sama, yaitu hari Jumat secepat kilat, Sabtu malah kumat, lalu hari Minggunya tamat. Ferrari sempat huni 1-2 pada sesi FP2 di hari Jumat, yang kemudian tifosi ditampar oleh realita di kualifikasi, di mana Lewis Hamilton gagal lolos Q2 dan Leclerc malah tabrak tembok di Q3. Padahal Leclerc merupakan spesialis baku yang sebelumnya dapatkan 5 kali pole beruntun di sirkuit ini. Ketika balapan, mereka juga tak bisa berkutik karena Leclerc dan Hamilton sama-sama tak bisa salip mobil di depannya, terutama Tsunoda serta Lawson. Leclerc dan Hamilton sempat tukar posisi di stint kedua mereka karena perbedaan strategi yang diberikan. Hamilton yang coba gantian kejar Norris gagal lakukan tugasnya, dan di lap terakhir dia diberi instruksi untuk kembalikan posisinya kepada Leclerc. Namun karena pesan yang didapat terlambat, Hamilton tidak sempat mengembalikannya, meskipun sudah pelankan laju mobil di lurusan jelang finish. Alhasil, Hamilton finish tipis di depan Leclerc di urutan 8 dan 9. Lupakan Ferrari, performa apik ditunjukkan oleh Liam Lawson, yang sukses dapatkan finish terbaik sepanjang karirnya di F1. Lawson selesaikan balapan di urutan kelima, usai menahan laju Yuki Tsunoda di lap-lap akhir. Lawson sejatinya start dari posisi ketiga, usai manfaatkan kacaunya kualifikasi untuk eksekusi lap sempurna yang membawanya start dari baris depan. Pembalap Selandia Baru ini juga bisa pertahankan posisinya di lap pembuka selepas start dan mampu buat frustrasi Kimi Antonelli yang gagal menyalipnya sepanjang stint pertama. Namun setelah pit, Lawson kehilangan sentuhan dan itu dimanfaatkan oleh Antonelli untuk menyalipnya serta ia terkena overcut dari Russell. Top Speed Racing Bull serta caranya dalam memanajemen baterai membuat Lawson begitu licin di lurusan dan sulit sekali untuk disalip bahkan oleh Charles Leclerc sekalipun. Faktor itulah yang membuatnya berhasil kunci posisi kelima dan membuat Lawson sekarang sudah kumpulkan total 30 poin sepanjang musim ini. Yang krusial adalah dia bisa finish di depan Yuki Tsunoda sebagai pertaruhan karir F1-nya musim depan. Tsunoda sendiri meraih hasil terbaiknya selama jadi pembalap Red Bull, dengan finish di urutan ke-6 dan sepanjang akhir pekan, Baku menjadi balapan terbaiknya semenjak pindah ke tim utama Banteng. Melihat fakta kalau Yuki masih memakai mobil dengan spek yang cukup berbeda dari Verstappen, melihatnya finish bawa tambahan 8 poin adalah performa yang positif. Sementara itu posisi poin terakhir dihuni oleh rekan setim Lawson, Isaac Hadjar. Jadi apa momen favorit kalian sepanjang balapan kemarin? Tulis di komentar dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.